Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathul Asnani, NPM 521041138 dari jurusan Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai segmentation dan headbinding pada Lens Studio di mata kuliah Teknologi Augmented Reality kelas 10 dengan dosen pengajar yaitu Pak Yoga Sahria. Sebelum kita masuk ke inti dari materinya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu AR dan apa itu Lens Studio. AR atau Augmented Reality sendiri merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata atau secara real time. Kemudian untuk Lens Studio sendiri merupakan sebuah tools atau aplikasi yang dapat membantu kita untuk membuat lens atau filter-filter berbasis AR di suatu platform sosial media yaitu Snapchat. Kita bisa membuat lens atau filter itu tanpa mengcoding sedikit pun. Kemudian salah satu fitur yang ada pada Lens Studio ini yaitu yang pertama ada segmentation texture. Segmentation texture sendiri merupakan suatu mask atau topeng yang diperbaharui secara real time berdasarkan apa yang kita lihat di kamera perangkat. Kemudian segmentation texture ini dapat kita terapkan pada mask texture kamera untuk menampilkan atau menyembunyikan area tertentu dari pemandangan. Untuk jenis-jenis dari segmentation texture ini ada berbagai jenis. Yang pertama ada segmentation portrait background yang fungsinya ini untuk mensegmentasi background kita. Kemudian ada segmentation portrait hair yang berfungsi untuk mensegmentasi rambut. Kemudian segmentation portrait shoulder yang berfungsi untuk mensegmentasi bagian bahu ke bawah kita. Kemudian ada segmentation portrait face yang berfungsi untuk mensegmentasi wajah kita. Kemudian segmentation portrait head berfungsi untuk mensegmentasi seluruh kepala kita termasuk wajah dan rambut. Kemudian segmentation portrait skin untuk mensegmentasi kulit kita. Kemudian segmentation sky untuk mensegmentasi langit-langit. Kemudian ada segmentation body untuk mensegmentasi seluruh body kita. Dan yang terakhir yaitu ada segmentation upper garment yang berfungsi untuk mensegmentasi pakaian bagian atas kita seperti baju atau kaos. Kemudian untuk cara menambahkan segmentation ini kita bisa memilih tanda plus, kemudian segmentation texture pada panel resource, dan pilih jenis tekstur yang ingin kita gunakan seperti segmentation portrait background atau yang lainnya. Kemudian pada inspektor segmentation texture sendiri terdiri dari beberapa tekstur, ada type, invert mask, filtering, dan refine edge. Type sendiri kita bisa mengubah kembali tipe dari segmentation yang kita gunakan. Kemudian ada invert mask yang berfungsi untuk membalikan tekstur dari segmentation. Kemudian ada feathering yang berfungsi untuk mengubah ketajaman feather atau bulu. Yang terakhir yaitu ada refine edge yang berfungsi untuk memperhalus tepi segmentation texture. Kemudian fitur yang selanjutnya ada headbinding. Headbinding sendiri merupakan suatu fitur yang memungkinkan kita untuk menambahkan objek 2D atau objek 3D ke kepala kita melalui sebuah titik-titik yang ada di kepala kita. Untuk cara menambahkan headbinding ini, kita bisa menambahkan objek 3D terlebih dahulu pada panel objek. Kemudian di panel objek kita pilih tanda plus, pada bagian face effect kita pilih headbinding. Dan kemudian kita seret objek 3D yang kita tambahkan tadi hingga masuk. Kita drag and drop ke dalam headbinding. Kemudian pada inspektor headbinding sendiri terdiri dari face index dan attach to point. Face index sendiri berfungsi untuk mengontrol wajah mana yang akan kita gunakan untuk di track. Misalnya wajah pertama yang terdeteksi
dengan nilai 0, kemudian wajah kedua dengan nilai 1, dan seterusnya. Selanjutnya ada attach to point yang berfungsi untuk mengatur titik pada wajah seperti head center, chin, face center, forehead, left cheek, left eye, mouth center, right cheek, dan right eye. Selanjutnya untuk langkah-langkah dari pembuatan project seperti pada preview di awal, kita lanjut dengan membuka Lens Studio-nya. Oke, jika kalian sudah membuka Lens Studio-nya, kita buat project baru. Di sini kita akan membuat project seperti pada preview di awal, yang dimana terdiri dari dua segmentation, yaitu segmentation portrait background dan segmentation portrait hair, dan juga terdapat head binding, yang dimana objek pada head binding ini akan berganti setiap kita menyentuh layar atau setiap kita men-touch layar. Pertama, kita tambahkan resource terlebih dahulu. Kita tambahkan objek 3D nya terlebih dahulu. Kita pilih from files, kemudian pilih objek yang akan kita gunakan, kita open, kemudian kita import. Kita tunggu importnya. Oke, jika objek sudah diimpor, pertama kita akan membuat head bindingnya terlebih dahulu. Pada panel objek kita pilih tanda plus, kemudian pada search kita ketikkan head bindingnya. Kita pilih head binding, kemudian kita tambahkan, kita drag objek 3D nya dari panel resource ke dalam panel objek dan masukkan ke head bindingnya. Oke, jika sudah, kemudian kita akan mengatur scale dan posisi dari objek 3D nya ini. Pertama kita akan pertama kita akan mengatur scale dan posisi dari objek kupu-kupu. Kita disable objek yang belalang dan katak terlebih dahulu. Kemudian kita select yang kupu-kupu, dan pada bagian scale kita ganti scale-nya sesuai keinginan kita. Kemudian untuk mengatur posisi bisa dengan menggunakan move tool. Kita atur posisinya. Kemudian jika sudah,
kita atur scale dan posisi dari objek yang lain juga. Kita selanjutnya yaitu akan mengatur yang kata. Kita enable dan disable yang kupu-kupu. Seperti tadi kita atur scale-nya. Kemudian kita atur posisinya. Selanjutnya kita lanjut untuk mengatur objek dari belalang. Kita disable yang objek kata dan enable objek belalang. Kita atur scale dan posisinya. Oke, jika sudah, kita akan memberikan warna pada objek-objeknya ini. Untuk memberikan warna ini, kalian bisa dengan melalui material pada objek 3D-nya. Pertama, kita akan mengganti warna-warna dari objek-objek yang ada di objek belalang ini, objek 3D belalang ini. Kita buka pada panel resource, kita buka objeknya pada bagian ini, yang objek belalang. Kemudian pada material kita buka dan pilih materialsnya. Kemudian pada inspektor material ini kita centang base teksturnya, kemudian akan menselect seperti ini. Kemudian kita ganti teksturnya. Dengan gambar yang sudah disiapkan di sini, gambar belalang. Kita pilih OK. Kemudian lakukan pada material yang lain juga. Kita centang base teksturnya. Kita ganti teksturnya. Kemudian kita lanjut ke material 4. Kita centang base teksturnya. Kita tambahkan teksturnya. Selanjutnya pada material kedua, centang base texture dan pilih teksturnya. Kemudian pada material 1, centang base texture pada material, kemudian kita tambahkan teksturnya. Untuk panah-panah, untuk warna dari panahnya ini tetap putih, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti objek warna dari objek yang kata. Seperti tadi pada material, kita pilih material 7, kemudian kita centang base teksturnya. Kita pilih teksturnya. Untuk teksturnya ini sesuai pada objek dari 3D, setiap objek dari 3D-nya. Kita tambahkan teksturnya. Jika sudah, kemudian material selanjutnya, centang base tekstur. Kita tambahkan teksturnya. Kita pindah ke material 5, centang base tekstur lagi. Tambahkan teksturnya. Kemudian di material 4, centang base tekstur. Karena material 4 berisi anak panah, jadi kita uncheck list aja, nggak apa.
Pada material ketiga, kita ganti teksturnya. Kemudian jika pada objek katak ini sudah semua, kita lanjut ke objek yang kupu-kupu. Sama seperti tadi pada bagian material, kita pilih nomor 4, kemudian base tekstur, kita pilih teksturnya. Pada material ketiga, kita ganti teksturnya, ganti atau tambahkan teksturnya. Kemudian pada material kedua, kita tambahkan tekstur. Pada material satu juga, oke, jika semua objek sudah kita beri tekstur atau beri warna, kemudian kita lanjut akan membuat segmentasinya. Kita tambahkan screen image, kemudian kita duplicate ortografi kameranya. Jika sudah, pada panel resource kita tambahkan material unlit, ketik saja unlit, kita tambahkan material unlit, kemudian duplicate material unlit. Material ini untuk membuat segmentasinya. Kita centang opacity teksturnya, kemudian pada tekstur ini kita tambahkan segmentation colored background, kemudian oke. Kemudian pada panel resource, untuk gambar backgroundnya kita drag and drop pada tekstur di bagian base tekstur. Jika sudah, kita pindah ke unlit 2. Kita centang opacity tekstur untuk nantinya menambahkan segmentasi portrait hairnya. Kemudian kita ganti base colornya sesuai keinginan kita, misal warna oranye. Oh ya, jangan lupa pada bagian blend mode-nya ini kita ganti ke normal. Kemudian kita lanjut ke bagian panel objek. Pada screen image kita ganti materialnya menjadi unlit. Kemudian untuk stretch mode-nya kita ganti ke stretch. Selanjutnya kita pindah ke ortografi kamera, screen image-nya. Kita ganti juga materialnya ke unlit 2. Kemudian stretch mode-nya kita ganti dengan stretch. Dan sudah jadi ini segmentasinya. Dapat dilihat karena di sini objeknya masih tertutup atau tertindih, kita akan men-settingnya melalui panel scan config. Kita buka panel scan config, kemudian pada bagian render target kita pindahkan kamera ke bagian paling bawah. Selanjutnya kita akan menambahkan script yang dimana ini nanti akan digunakan ketika layar disentuh, objek dari 3D-nya ini akan berganti. Kita tambahkan pada panel objek, kita tambahkan script. Pada helper script ini kita tambahkan behavior. Kemudian pada inspektor behaviornya ini, pada response type-nya kita ganti ke set enable.
pada skin objek, pada target maksud saya, pada target kita pilih targetnya dengan objek kupu-kupu. Oke. Kemudian actionnya kita ganti ke disable. Kita coba terlebih dahulu apakah ketika layar disentuh objek dari kupu-kupunya ini akan hilang atau tidak. Oke, sudah sesuai. Jika sudah, kita copy scriptnya ini, kemudian pastekan. Kemudian kita tambahkan script dimana ketika objek kupu-kupunya ini hilang, maka akan tampil objek belalangnya. Ada triggernya, kita ganti ke on disable. Kemudian pada objeknya kita pilih objek kupu-kupu. Kemudian pada target kita ganti dengan objek belalang. Kemudian actionnya kita ganti ke enable. Kemudian kita coba. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita lanjut menambahkan script yang lain. Ketika objek belalang kita tap, maka objek tersebut akan hilang, dan ketika objek belalangnya ini hilang akan tampil objek kata, dan seterusnya. Kita copy, kemudian paste lagi. Di sini kita ganti targetnya ke objek belalang. Kemudian kita copy script yang kedua, kita pastikan. Kemudian pada objeknya ini kita ganti dengan objek belalang. Pada targetnya kita ganti dengan objek kata. Kemudian kita copy script ke satu atau ketiga, kemudian pastekan. Kita ganti targetnya menjadi objek kata, dan kita copy script kedua atau keempat dan paste. Dan pada objeknya kita ganti dengan objek kata. Kemudian untuk targetnya kita ganti ke objek kupu-kupu. Kita coba pada previewnya, kita reset terlebih dahulu. Kita coba untuk menyentuh layarnya apakah berganti. Oke. Ya, mungkin seperti ini hasilnya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.